peneliti dunia memang tak pernah henti-hentinya mengungkap fakta sejarah peradaban ribuan tahun silam di berbagai penjuru dunia. Salah satu yang baru-baru ini terjadi di Peru. Mumi yang berusia 3.000 tahun berhasil ditemukan oleh mahasiswa dari Universitas San Marcos dan sejumlah arkeolog. Diperkirakan mumi ini berasal dari kebudayaan Mancai yang berada di Lembah Lima pada 1.500 hingga 1.000 tahun sebelum Masehi. Tak hanya sekali, faktanya masih banyak penemuan sejarah yang membuat heboh peradaban. Dan berikut ulasannya versi on the spot. Para ilmuwan telah menemukan keberadaan ihwal prajurit terakota yang terkenal di negeri Cina. Pasukan terakota yang dibuat untuk melindungi Kaisar Qin sesudah kematian pada abad kedua menjadi destinasi wisata yang terkenal di dunia. Namun tahukah Anda bahwa ada satu pintu menuju makam Kaisar Qin yang hingga saat ini belum ada satu orang pun yang berani membukanya? Tak jauh dari terakota, sebuah gundukan tanah setinggi 76 meter dipercaya para ilmuwan sebagai istana makam Kaisar Qin yang memiliki ukuran panjang 690 meter dengan lebar 250 meter. Sistem drainase kuno menjaga tanah di sekitar makam tetap kering. Berdasarkan naskah kuno, makam Kaisar Qin Shi Huang yang berusia 2000 tahun sangat megah bak istana di bawah tanah. Makam ini juga menyimpan harta karun tak ternilai. Ditemani oleh para pelayan, selir, dan permaisuri, jasad Kaisar Qin Shi Huang dimakamkan dengan kubah bertahtakan permata. Lalu apa yang membuat para ilmuwan tidak berani memasukinya? Naskah kuno mendeskripsikan ada sistem keamanan yang luar biasa mengerikan untuk menjaga makam Kaisar Qin dari para penjara. Digambarkan bahwa istana makam Kaisar Qin terdiri dari 3 tingkat dengan jebakan kolam berisi merkuri beracun hingga senjata mematikan. Pernyataan dalam naskah kuno ini semakin meyakinkan setelah ahli situs makam Kaisar Qin bernama Kuo Chekun menemukan sampel tanah situs tersebut menunjukkan level merkuri yang tinggi. Kalau sudah begini, siapa yang berani membukanya? Selanjutnya adalah Varzia di Georgia, Eropa Timur. Pada akhir abad ke-12, gua ini dibangun sebagai tempat pengungsian warga Aspinza, Georgia yang berlindung dari serangan tentara Mongol. Pembangunan gua Varzia dimulai pada tahun 1185 di sisi Gunung Eruseli atas perintah Ratu Tamar. Ketika selesai, benteng batu kerajaan Georgia ini memiliki 13 tingkat dengan banyaknya ruang. Ada ratusan kamar, sebuah ruang untuk Ratu Tamar, tempat penyimpanan anggur, pusat medis, dan 15 gereja yang juga dilengkapi dengan menara lonceng eksternal. Bagian depan muka pegunungan yang landai pun juga dilapisi dengan tanah yang subur untuk bercocok tanam, sehingga sistem irigasi yang begitu detail pun ikut dibangun. Namun sungguh disayangkan, hanya seabad setelah pembangunannya, lebih dari sepertiga area gua Varzia hancur karena gempa bumi. Gua Varzia yang kini dikelola oleh sekelompok biarawan ini hanya menyisakan sekitar 300 apartemen dan aula. Ratusan tahun berlalu, Gua Varzia kini menjadi salah satu lokasi wisata bawah tanah paling mengagumkan. Selanjutnya adalah Basilika Sistine yang terletak di Istanbul, Turki. Penduduk lokal lebih mengenal tempat ini dengan sebutan Yerebatan Sarnici, yang artinya waduk bawah tanah. Struktur bawah tanah ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur bernilai sejarah tinggi yang menjadi kebanggaan Turki. Meskipun beberapa orang menyebutnya dengan sebutan Basilika yang artinya istana tenggelam, tempat ini sebetulnya merupakan tempat penyimpanan air berukuran raksasa untuk istana Raja Bizantium. Dari luar terlihat sederhana, namun bagian bawahnya begitu menakjubkan. Daya tarik utama Basilika Sistine adalah 336 pilar marmer yang menjadi penyangga. Lantainya senantiasa tergenang air dan dihuni oleh ikan karper. Basilika Sistine didirikan atas perintah Kaisar Konstantin dan diperluas pada masa Justinianus pada tahun 532 sebelum Masehi.
Sebelum dijadikan tempat cadangan air bersih untuk istana, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pusat kesenian. Waduk ini digunakan hingga abad ke-16 dan sempat digunakan kembali selama periode Ottoman. Setelah selesai direstorasi, Basilika Sistern dibuka untuk umum pada tanggal 9 September 1987. Terletak di bawah kota indah Kapadokia, Turki, sebuah terowongan, gua, dan ruangan kuno yang dulunya pernah menampung 20.000 orang berhasil ditemukan. Siapa sangka, gua dengan pemandangan dan indah ini ditemukan oleh seorang pria yang saat itu tengah merenovasi ruang bawah tanah rumahnya. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata lorong itu merupakan jalan rahasia menuju suatu kota bawah tanah. Kota tersebut terlihat sangat besar dan berada cukup dalam di bawah tanah. Lantas, pria tersebut akhirnya melaporkan penemuannya itu ke pihak terkait untuk penelusuran lebih lanjut. Berada di kedalaman 85 meter di bawah permukaan bumi dan meliputi 18 lantai, Derinkuyu menjadi kota bawah tanah kuno terbesar di dunia yang pernah ditemukan. Layaknya sebuah tempat tinggal, di sini terdapat ruangan yang dulunya digunakan sebagai ruang pertemuan, dapur, tempat penyimpanan, ruang tamu, dan penjara mini. Menurut arkeolog, awalnya Derinkuyu dibangun oleh bangsa Hittites dengan memahat batuan vulkanik lunak. Mereka membangun kota bawah ini sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Bukan tanpa sebab, mereka membangun kota ini untuk berlindung dari serangan hewan buas dan suku-suku lainnya. Hanya butuh waktu 18 jam bagi kota Pompei, hingga akhirnya terkubur di bawah jutaan ton debu vulkanik dan batuan. Bak kedipan mata, kehidupan kota yang subur dan makmur itu lenyap seketika. Ribuan penduduk terkubur hidup-hidup di bawah panasnya lava gunung Vesuvius. Udara yang sangat panas berhasil membakar paru-paru dan melelehkan otot di tubuh mereka. Tidak ada yang selamat. Kota dan semua penduduknya terkubur dalam abu selama ribuan tahun. Pompei tidak ditemukan oleh siapapun saat itu. Diperkirakan total korban jiwa saat itu mencapai lebih dari 16.000 jiwa. Sedangkan penduduk Pompei yang berhasil selamat terpaksa meninggalkan Pompei selama berabad-abad kemudian. Lantas, setelah 1.600 tahun berlalu sejak erupsi dahsyat Gunung Vesuvius, para arkeolog pada tahun 1748 menemukan kembali kota Pompei secara tidak sengaja. Kota ini terkubur dalam debu tebal. Semua bangunan dan seluruh isi kota utuh tertimbun di bawahnya. Banyak jasad manusia ditemukan dalam kondisi terawetkan dengan beragam pose yang begitu menyayat hati. Meski memiliki kisah kelam, siapa sangka ternyata sepanjang sejarah dunia arkeologi, Pompei menjadi satu-satunya situs paling utuh yang tidak perlu direkonstruksi lagi saat ditemukan.